Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar membedakan antara software dengan software engineering. Jadi ini sesuatu yang berbeda ya. Tapi sebelumnya kita akan belajar beberapa hal berkaitan dengan software. Jadi teman-teman, sebenarnya software itu jenisnya ada banyak ya. Jangan sampai kita berpikir sempit kalau ada yang ngomongin software, terus teman-teman ingatnya hanya Microsoft Word atau hanya ingatnya dengan aplikasi Gojek. No, software itu macamnya ada banyak. Bahkan ya edisi kartu yang buat gesek, kemudian ATM, itu juga ada softwarenya. Bahkan mesin cuci yang ada di rumah teman-teman, selama itu bisa dikontrol, ada apa namanya, ada sesuatu yang smart. Nah, itu di dalamnya pasti ada softwarenya. PowerPoint sudah pasti itu software. Tapi yang sini poinnya adalah software itu macamnya ada banyak. Nanti kita akan bedah pengklasifikasiannya. So, sebenarnya semua hal selama sesuatu itu melekat pada hardware, selama itu melekat pada hardware, kemudian ada unsur instruction to machine, kemudian ada data structure and manipulation dan documentation, maka itulah yang disebut dengan software. Software tidak mungkin berdiri, tidak mungkin eksis tanpa hardware, tapi hardware dia bisa running tanpa software. Tentang instruction to machine. Ya, ini kalau kita bicara lebih dalam lagi, itu instruction itu seperti kalau kita ngoding itu, jadi sebenarnya kita memberikan instruksi ke RAM untuk memanipulasi datanya. Data structure itu paling sederhana, kita punya variabel diubah value-nya dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan software. Nah, teman-teman, ini penjelasannya software yang sedikit panjang, teman-teman bisa baca sendiri. Software is ini menurut Ian Somerville ya, bukan menurut saya. Jadi ada expertnya yang mendefinisikan software is instruction computer program that when execute provide desired features, function, and performance. Jadi dia memiliki unsur-unsur fungsi. Kemudian ada data structure yang dimanipulasi dan ada documentation. Nah, baik, kita lanjutkan lebih dulu tentang software. Macamnya ada banyak. Kalau dikelompokkan, itu ada software yang sifatnya generik dan ada software yang sifatnya customized. Customized itu artinya software ini sengaja dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sebuah bisnis model. Saya pernah suatu saat mengerjakan sebuah project di sebuah bank, bank kecil yang dia menyediakan jasa kredit. Waktu itu intinya ingin mempersingkat proses bisnisnya yang awalnya seorang nasabah untuk bisa mendapatkan kredit butuh waktu 2 minggu, pengen dipercepat prosesnya sehingga dibuatlah sebuah software yang waktu itu mampu mereduksi lama proses pengajuan dari 2 minggu menjadi 2 hari. Dan itu softwarenya spesifik memenuhi kebutuhan bisnis model. Rule of the game-nya, rule-nya software itu mengikuti bisnis tersebut. Itu yang disebut dengan customized product. Sedangkan kalau generic product itu lebih cenderung sebuah software ini bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, misalnya Microsoft Word. Microsoft Word itu mau dipakai mulai dari bikin undangan RT sampai bikin tesis level profesor. Nah, itu sangat generik banget. Tapi intinya word processing. Kemudian kalau digolongkan menjadi tipe-tipenya ya, jadi ada typical aplikasi yang disebut sebagai standalone application, kemudian ada interactive transaction based, kemudian ada embedded control system, kemudian ada batch processing system, entertainment system, system for modeling and simulation, data collection, dan system of system. Kita akan diskusikan lebih detail di slide berikutnya. Ini contoh standalone application. Nah, kalau dilihat dari penjelasannya, intinya aplikasi ini atau software ini bisa running individually atau tidak membutuhkan banyak dependensi. Jadi cukup sekali install sudah bisa dipakai. Misalnya Gym atau Adobe Photoshop, dan ada PowerPoint dan kawan-kawannya.
Lalu berikutnya interactive transaction based application. Itu contohnya, oh sorry ini kayaknya ada yang hilang nih. Di sini mestinya ada yang. Oke, intinya aplikasi yang dia itu digunakan untuk melakukan transaksi. Contohnya kalau di sini ada Amazon, yang harusnya di sini ada tombol, bukan tombol, ada logo Tokopedia untuk mencontohkan Tokopedia e-commerce Indonesia. Tapi kayaknya karena PNC transparan jadi nggak kelihatan. Kemudian ada App Store, itu juga transaction based application. Next ya, embedded control system. Embedded control system itu suatu software yang melekat dalam hardware atau istilah lainnya firmware yang sengaja dikembangkan khusus dipasangkan dengan sebuah hardware. Contohnya ada mesin cuci, kemudian cyclo komputer, itu di situ isinya ada firmware yang bagian dari software juga. Dan ada EDC, electronic debit card atau apa ya, sorry kalau salah dengan singkatannya. Tapi yang jelas kalau teman-teman belajar tinggal gesek, nah itu ada softwarenya juga di dalam. Kemudian ada batch processing system. Teman-teman, batch processing system itu sebuah sistem yang dia dirancang khusus untuk memproses data yang uh, large. Dan batch ini contohnya kayak billing. Billing itu kan dia memantau terus penggunaan. Misalnya penggunaan Indihome kita. Akan muncul tagihan dan tagihan telepon, tagihan printing, billing bank gitu, itu juga bagian dari batch processing system. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan entertainment system. Nah, ini sistem yang khusus dirancang untuk kebutuhan entertainment. Oh ya benar, ini karena transparan jadi nggak kelihatan ya di sini. Sebenarnya ini adalah logo Spotify dan ini ada sebelah sini ada gambar virtual reality. Spotify itu kan dirancang untuk hiburan, untuk entertain. Kemudian yang kekinian ada misalnya virtual reality, kemudian ada Kinect dan lain sebagainya. Itu semuanya mengandung unsur software. Kita lanjutkan lagi. Ada yang disebut dengan sistem for modeling of simulation. Sistem modeling simulation ini contohnya um, kalau dilihat dari rinciannya, developed by scientists and engineers to model physical physical process or situation. Nah, ini contohnya kayak memodelkan sebuah pergerakan awan, kemudian misalnya kita mau ngebuild sebuah bangunan gitu, memodelkan gedungnya dan seterusnya. Itu mengandung unsur sistem for modeling and simulation. Nah, berikutnya lagi ada software yang tipenya data collection system. Ini biasanya banyak diterapkan di um, smart city untuk menaruh banyak sensor, kemudian dikolek datanya sedemikian rupa sehingga datanya menjadi informasi yang bermanfaat. Kemudian ada system of system. Nah, ini bahasa sederhananya adalah sistem software yang digunakan untuk membangun sistem lagi. Nah, contohnya ada SAP, ada Oracle gitu. Next, kemudian yang perlu diketahui teman-teman mengenai the changing nature of software. Jadi ternyata software itu semacam berevolusi ya. Dulu kalau web apps, saya lanjutkan, web apps dulu yang namanya web itu cuman teks, kemudian ada static teks, kemudian ada HTML, dan kemudian ada gambarnya. Itu udah terbagus waktu itu di zamannya. Sekarang berevolusi sedemikian rupa sehingga sebuah website itu integrated dengan corporate database, bahkan bisnis. Ya contohnya kalau kita buka tiket.com itu bahkan bisa langsung connect um, dengan ini maskapai, nah, tiketing di sana dan sebagainya. Nah itu evolusinya web apps. Kemudian ada mobile apps. Nah, mobile app application itu biasanya merefer pada mobile apps ya. Jadi uh, berbeda dengan web apps. Kalau web apps itu sebenarnya aplikasinya running di atas browser, sedangkan kalau mobile apps yang di sini yang dimaksud adalah apps yang sifatnya natif.
Karena behaviornya user yang semakin banyak menggunakan mobile apps dan mengejar performance, maka banyak aplikasi yang akhirnya dikonvert menjadi aplikasi natif. Tentunya aplikasi natif memiliki banyak kelebihan, salah satunya performa dalam mengakses hardware atau mengontrol performanya. Kemudian ada evolusinya cloud computing. Cloud computing itu ya saya kira hampir semua dari kita sekarang sudah terbiasa dengan cloud computing dengan memanfaatkan entah itu Dropbox atau Google Drive atau bahkan mungkin kalau mau ngetik sesuatu sekarang larinya ke Google Doc atau mau bikin data ngitung-ngitung pakai Google Sheet. Kalau saya sih sekarang mulai beralih sana by default sehingga bisa dibuka dari komputer manapun. Nah, ada produk lain software juga yang sengaja dibuat dengan apa namanya using the same underlying application and data architecture. Jadi cikal bakalnya sama, kemudian bisa diterapkan di banyak lini. Sebenarnya kalau saya contohkan di zaman modern itu saya bisa memaknai ini sebagai contoh itu Gojek. Kenapa? Karena Gojek itu sebenarnya core-nya adalah mempertemukan orang dengan driver. Kemudian habis itu bisa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Ada yang bisa digunakan untuk mengirim barang, untuk mengantarkan kita pergi ke suatu tempat, kemudian mengirim makanan dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak macam software ini, software tadi sekali lagi ya poinnya di sini adalah software itu jenisnya ada banyak. Dari sekian banyak software ini, kriteria software yang bagus itu kurang lebih sama, hanya ada 4. Kriteria software yang bagus itu ada 4. Yang pertama acceptability yang artinya dia bisa diterima oleh user, artinya functionality-nya tepat. Kemudian efisien, tidak terlalu berlebihan katakanlah. Kemudian maintainability, bisa di-maintain dengan mudah. Dan ada dependability and security. Itu kalau bahasa Jawanya bandel. Ya, benar. Nah, ini tadi kita baru ngomongin tentang software. Itu software tadi objeknya yang macamnya ada banyak, tapi kriteria software yang bagus dari sekian banyak macam software tadi, intinya ya ada 4 ini. Nah, kemudian ngomong-ngomong tentang software, nah kalau software itu produknya, maka proses membuat produk itu yang disebut dengan software engineering. Jadi software engineering sekali lagi merupakan sebuah rangkaian atau rule of the game-nya dalam membangun sebuah software. Tentunya kita mempelajari software engineering itu sesuai strata kita ya. Kalau di tingkat levelnya S2 ke atas itu lebih ke manajerial, teamwork-nya, negotiation dan sebagainya, manajemen timing-nya. Sedangkan kalau di S1 itu lebih banyak mempelajari hal-hal yang sifatnya teknis, bagaimana cara merancang sebuah software, mendokumentasikan software dengan menggunakan tools UML misalnya dan seterusnya. Nah, teman-teman semua, dalam proses membuat sebuah software, selama membangun sebuah software, apapun itu softwarenya, intinya aktivitasnya ada 4. Yang pertama specification, kemudian development, yang ketiga validation, yang keempat evolution. Nah, sekali lagi, apapun jenis softwarenya, sebenarnya cara membangunnya itu sesederhana ini. Ada 4 langkah fundamental: specification, development, validation, evolution. Tentunya porsinya akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik software yang akan dibangun. Software specification itu bahasa sederhananya itu apa ya? Menentukan software ini nanti bentuknya mau seperti apa, outputnya mau bagaimana, fungsinya seperti apa, ada tombol apa saja, bisa login apa enggak, dan seterusnya. Itu menentukan specification-nya. Apakah hanya running di iOS atau iPhone atau di semua platform, nah itu kita tentuin di bagian specification. Lalu tahap berikutnya setelah specification-nya jelas, ruang lingkupnya jelas, baru masuk ke tahap development. Development ini ya proses ngodingnya, kemudian ya developmentnya, ada validasi codingnya dan seterusnya, sehingga memastikan bahwa proses pembuatan ini sesuai dengan
spek yang tadi ditentukan. Setelah dibangun, maka software ini akan segera divalidasi terhadap kebutuhan si pengguna, apakah sudah cocok apa tidak. Kalau misalnya ternyata kebutuhannya pengguna sudah berkembang, maka softwarenya harus mengalami evolusi. Nah, itulah sebabnya kalau teman-teman kita lihat ekosistemnya di Play Store ataupun App Store ataupun yang modern sekarang, itu hampir setiap 2 minggu atau setiap 1 bulan sekali itu aplikasi-aplikasi kita akan minta pembaruan ya, karena mereka selalu melihat pergeseran behaviornya pengguna atau kebutuhannya berubah, maka softwarenya aplikasinya juga ada pembaruan. Begitu teman-teman, dari serangkaian 4 activity tadi, specification, development, kemudian ada validation dan evolution. Tentunya prosesnya, porsinya akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik software yang akan kita buat. Misalnya, kalau kita akan membuat software yang sifatnya real time, yang dia membutuhkan presisi yang tinggi, maka mau tidak mau specification-nya harus sempurna di awal. Tapi kalau di bidang e-commerce, karena kita mau mengejar MVP product misalnya, atau mengejar market gitu, maka antara specification dengan proses development bahkan dengan evolution itu akan bisa maju bersamaan. Nah, itu ada perbedaan dalam merangkai porsi-porsinya ini tadi, ada variasinya. Nah, variasi dalam dalam menempatkan proporsi 4 langkah fundamental ini dibahas dalam topik software proses. Nanti ada software proses itu nanti ada ya waterfall, kemudian ada agile dan seterusnya. Terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.